Karena vertigo itu sebetulnya hanya ilusi perasaan. Contohnya seperti kita berada di ruangan yang sedang berputar, padahal kita tidak berada di ruangan itu. Cuma perlu tekad aja dilawan, gitu. Dilawan di mana vertigonya misalnya miring ke kanan, ya sambil tarik sambil miring ke kanan, tahan beberapa saat, buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Sehat Anas? Kita bertemu kembali dalam episode kali ini. Saya akan membahas tentang vertigo. Ya, sebelumnya marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmat kesehatan, kelonggaran, kewarasan, dan rezeki yang diberikan Allah pada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa diberikan sehat, panjang umur, dan barokah. Sobat Sehat Anas, vertigo ya. Vertigo, hari ini kita bahas vertigo. Vertigo itu sebetulnya bukan suatu jenis penyakit. Vertigo itu sebetulnya apa ya? Suatu gejala saja bahwa ada penyakit tertentu gitu ya. Karena vertigo itu sebetulnya hanya ilusi perasaan. Contohnya seperti kita berada di ruangan yang sedang berputar, padahal kita tidak berada di ruangan itu. Atau kita seperti sedang berputar, padahal kita sedang diam. Itu ilusi vertigo gitu ya. Jadi vertigo itu ada yang muter, rasanya muter gitu ya, muter banget gitu ya. Lemari ada di mana, pintu ada di mana, atau ada yang sifatnya goyang. Itu dua jenis vertigo ya. Dua jenis vertigo itu ada yang muter, ada yang goyang. Naudzubillah min dzalik, saya pernah merasakan itu nggak enak. Mudah-mudahan cukup sekali saja, dan mudah-mudahan Sobat Sehat Anas nggak merasakan gitu ya. Tapi apabila pernah merasakan, ya kita bahas kenapa bisa vertigo gitu ya. Vertigo itu jenisnya ada dua. Ada jenis vertigo perifer, itu yang tidak bahaya gitu ya, gangguan di sistem keseimbangan saja, itu tidak bahaya. Ada vertigo jenis sentral. Jenis sentral itu bahaya, karena jenis sentral ini mengindikasikan adanya kelainan pada cerebrum, pada otak ya, pada otak. Jadi bisa saja vertigo sentral ini disebabkan oleh infeksi otak, radang otak gitu ya, atau ada kanker otak gitu ya, naudzubillah min dzalik gitu ya, atau ada sumbatan di otak gitu ya. Itu vertigo yang sentral gitu ya. Makanya vertigo bukan suatu penyakit, melainkan gejala dari penyakit. Bisa saja vertigo sentral menyebabkan pusing, muter, dan sebagainya gitu ya. Kalau vertigo perifer cuma insya Allah nggak bahaya gitu ya. Biasanya cuma dari gangguan-gangguan kecil gitu ya yang bisa menyebabkan vertigo. Terus vertigo itu disebabkan oleh dua macam ya. Bisa terjadi karena organ yang sedang mengalami gangguan, bisa terjadi karena penyakit gitu ya. Kalau organ yang terganggu itu contohnya apa ya? Biasanya terjadi pada organ keseimbangan. Organ keseimbangan itu apa aja ya? Organ keseimbangan itu contohnya mata, kemudian telinga, otak kecil, kemudian saraf sensor yang ada di bawah ini, itu organ-organ sistem keseimbangan kita, sistem perifer. Apabila organ keseimbangan itu terganggu, kita bisa pusing gitu ya. Kadang-kadang kalau kita mengalami gangguan minus, terus kacamatanya sudah nggak cocok, itu juga bisa jadi pusing kan, contohnya seperti itu. Atau vertigo yang disebabkan oleh efek dari penyakit lain. Vertigo disebabkan oleh efek lain itu contohnya kalau penderita kekurangan sel darah merah atau anemia ya, kekurangan sel darah merah, itu juga bisa menyebabkan vertigo. Kenapa? Karena
karena kekurangan sel darah merah, oksigen yang diangkut juga sedikit, ya, oksigen yang dibawa ke otak juga sedikit, gitu. Karena oksigen itu diikatnya oleh Hb, oleh sel darah merah. Ketika Hb-nya sedikit, otomatis oksigen yang diangkutnya juga sedikit. Itu yang menyebabkan asupan oksigen ke dalam otak kurang, sehingga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan atau vertigo. Ya, itu salah satunya anemia. Yang kedua bisa terjadi dari hipoglykemi, kadar gula yang sangat rendah. Gitu ya. Kadar gula yang sangat rendah juga ini bisa menyebabkan bisa menyebabkan yaitu tadi vertigo itu, gitu ya. Kadar gula yang sangat rendah bisa menyebabkan vertigo atau juga hipotensi. Hipotensi itu apa? Iya, darah rendah ya, tekanan darah rendah. Kenapa bisa vertigo? Apa hubungannya orang darah rendah kok bisa vertigo? Ya bisa, karena ketika pompa darah kurang, otomatis tekanan darah kurang. Tekanan darah kurang, otomatis peredaran darah nggak nyampe ke bagian-bagian tubuh, terutama bagian kepala, sehingga asupan oksigen kan dibawa oleh darah, sehingga asupan oksigen ke dalam otak kurang asupan oksigen. Itu yang penyebabnya kenapa terjadi vertigo, ya. Jadi vertigo itu bisa disebabkan oleh gangguan pada organ, juga bisa karena terjadinya penyakit, ya. Kalau sistem keseimbangan tadi yang dari organ itu seperti mata, telinga, gitu ya, itu juga menyebabkan organ-organ yang menyebabkan vertigo atau penyakit nanti seperti tadi. Apa aja tadi teh? Ya, anemia, hipotensi, hipogliklemi, itu juga bisa menyebabkan vertigo, gitu. Vertigo yang disebabkan oleh anemia itu ya tadi seperti tadi saya katakan bahwa darahnya sangat rendah, oksigennya kurang, sehingga bisa menurunkan fungsi otak. Fungsi otaknya menurun karena nutrisi oksigen yang diperlukan oleh otak kurang. Kalau hipotensi itu bisa disebabkan karena tekanan darahnya rendah, oksigen ke otak lemah, sehingga menyebabkan penurunan fungsi otak juga, gitu ya. Normalnya berapa sih? Ya normalnya antara 120/70 atau 130/80 ya. Kalau di bawah 110 itu sudah termasuk kriteria hipotensi. Itu kalau hipotensi itu bukan cuma vertigo, kadang-kadang si pasien itu kalau udah 90/60 tuh pucat, pusing, loyo, ngantukan, gitu ya. Ngantuk, kurang gairah, gitu. Ciri-ciri yang hipotensi sama anemia. Kemudian ya penyakit-penyakit tadi itu supaya kita tidak vertigo gimana? Ya ketika kita vertigo, supaya tidak kumat kita harus hati-hati dalam melakukan gerakan. Jangan sampai lagi tidur langsung cepat, gitu ya. Jangan. Kita harus setiap gerakan diusahakan dibantu dengan tarikan nafas. Saya selalu menyarankan kalau pasien vertigo, ketika bangun dari terapi, posisi duduk itu dibarengi dengan hisap tarikan nafas. Nah seperti itu. Kadang-kadang saya juga kalau misalnya vertigonya kemana, miring ke kiri Pak, pusing. Setelah di terapi saya paksakan miring ke kiri, tapi sambil tarik nafas. Terus lakukan sendiri di rumah seperti itu ya. Ketika vertigonya pusing ke kiri jangan takut. Memang biasanya kalau sendiri itu takut, gitu ya. Tapi insya Allah nggak apa-apa sebetulnya. Cuma perlu tekad aja dilawan, gitu. Dilawan dimana vertigonya misalnya miring ke kanan, ya sambil miring ke kanan, tahan beberapa saat, buang, terus lagi, lama-lama dibuka matanya, gitu ya. Pertama boleh ditutup dulu karena takutnya, takutin matanya merem, tarik nafas. Artinya lama-lama sambil buka mata, insya Allah berangsur-angsur berang. Nah, kalau misalnya itu, kemudian juga sering perhatian napasan itu juga, terus sering menghirup udara segar,
jangan pengap di ruangan ber AC gitu ya, di kamar aja kurang udara segar, itu juga bisa menyebabkan kurang oksigen ya. Kekurangan oksigen, makanya sebaiknya ya penderita vertigo sebaiknya sering-sering keluar rumah, di alam terbuka, tarik nafas sebanyak-banyaknya gitu ya. Terus itu untuk apa tujuannya? Untuk supaya suplai oksigen ke otak cukup gitu ya, sehingga sel-sel otak mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Kemudian apalagi selain itu juga ya di terapi gitu ya. Titik terapinya di mana nanti saya tunjukin ya. Titik refleksi untuk vertigo itu kalau ini kaki itu sebelah sini. Nanti saya insert ya titik vertigo untuk menggigit situ. Insya Allah itu cuma 2-3 menit itu insya Allah vertigonya akan hilang. Ya, tapi tetap faktor penyebabnya juga harus diatasi. Kalau sebabnya dari hipotensi ya dinaik, dinormalkan tensinya. Kalau sebabnya dari anemia ya dicukupkan nutrisinya supaya HB-nya naik lagi di atas 10 ya. Kalau penyebabnya dari apa hipoglikemi gampang itu mah tinggal minum yang manis-manis aja ya. Nah seperti itu. Jadi nanti kalau ini kaki itu di sela-sela ini dipijit ke atas gitu ya. Nanti saya insertkannya insya Allah. Terus kalau penyebabnya adalah sumbatan pembuluh darah, kekentalan darah, ya kalau sumbatan pembuluh darah wajib dibekam. Ya, selain direfleksi itu dibekam. Direfleksi, dibekam untuk melaksanakan peredaran darah. Kalau kekentalan darah bisa dibantu dengan herbal, banyak herbalnya, ada batu soda, ada bawang putih, ada minyak zaitun, itu herbal-herbal untuk eh, apa? Untuk mengencerkan peredaran darah, untuk mengencerkan darah, gitu ya. Kemudian ya hidup sehat, jangan begadang. Biasanya anak muda kalau lagi nggak ada kerjaan main game berlebihan sampai malam, gitu ya. Begadang yang nggak perlu, aktivitas berlebihan nggak perlu, gitu ya. Kemudian pola hidup sehat, itu waktunya tidur, waktunya olahraga, gitu ya, waktunya istirahat, gitu ya. Pola hidupnya sehat, teratur, tertib hidupnya itu, nggak ngaco gitu ya. Asupan makanan juga pola makanannya yang bagus, pola makanannya sehat, gitu ya, yang jadikan pantangan yang dihindari. Itu selanjutnya ya doa ya biar kita terhindar dari segala macam penyakit, bukan cuma vertigo. Allahumma inna as'aluka syifa wal rifar wal amanah wal husna khuluqan bil qadar, atau doa yang lain minta kesehatan, Allahumma inna as'aluka nafsan mutmainnah dan lain sebagainya, diberikan jiwa yang tenang, diberikan kesehatan. Terus yang terakhir, ketika dapat rezeki dari rezeki yang halal, tetap harus dikeluarkan sedekahnya. Jangan sampai ngomong balepotan. Jangan sampai kita dapat rezeki lupa sodako, malah kita jadi penyakit ya. Rezeki yang kita terima belum bersih kita makan gitu kan, malah jadi penyakit. Ibarat gambarannya kita makan ayam sama bulu-bulunya sama kotorannya kita makan. Yang sebaiknya kan dapat rezeki kita potong dulu, kita keluarkan dulu hak anak yatim, hak orang lain dari rezeki kita, baru kita makan yang bersih. Ya seperti itu ya. Sobat Sehat Anas, mohon maaf jangan tersinggung, ini hanya share aja. Mudah-mudahan ketika kita
diberi kesehatan, kita rawat, kita jaga, kita syukuri dengan menjaga kesehatan, pola hidup sehat. Apabila ada masalah kesehatan, ya tentu harus segera dicarikan solusinya. Apabila sobat sehat Anas ada keluhan kesehatan, silakan datang ke klinik, bisa dikonsultasikan gratis gitu ya. Atau ada hal-hal yang mau ditanyakan melalui WA juga boleh. Jadi jangan lupa ya, di share videonya ya ke teman-temannya tentang Vertigo ini, di subscribe buat yang belum, di share ke grup-grup WA, saya mohon ya, biar channel ini semakin berkembang maju untuk kepentingan kita bersama ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.